Halo sahabat tani, ketemu lagi di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Dimanapun Anda berada, semoga selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan rezeki yang lancar ya. Video kali ini kami akan membahas apakah boleh pupuk MKP kita campur dengan pupuk Ultradap. Sebelum kami jelaskan, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar bisa mengikuti video-video terbaru dari kami di channel Taniku Indonesia. Minggu yang lalu sudah pernah kami bahas antara pupuk MKP dan pupuk Ultradap ya, tentang dosis, fungsi, dan intervalnya ya, dari kedua masing-masing pupuk tersebut. Kemarin ada yang bertanya apakah boleh pupuk MKP itu dicampur dengan pupuk Ultradap. Nah, sebelum kita mengetahui apakah boleh antara pupuk MKP dan pupuk Ultradap dicampur, maka sebagai petani kita harus tahu kandungan masing-masing pupuk tersebut dan fungsi dari masing-masing pupuk tersebut. Pupuk MKP ini kandungannya apa, dan pupuk Ultradap ini kandungannya apa, dan fungsinya itu di mana, apakah di masa vegetatif atau di masa generatif. Untuk mengetahui fungsi masing-masing pupuk tersebut, maka kita harus melihat di belakang kemasan tersebut ya. Jadi yang pertama saya perlihatkan fungsi atau kandungan pada masing-masing pupuk. Yang pertama adalah pupuk Ultradap ya. Yang dimiliki pupuk Ultradap adalah fungsi yang pertama adalah unsur N sebanyak 12%, dan P-nya atau fosfatnya ini mengandung sebanyak 60%. Jadi fungsi tersebut adalah N ini adalah unsur nitrogen, fungsinya untuk masa pertumbuhan ya. Jadi intinya adalah di masa vegetatif. Fosfat, jadi ini fosfat fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan akar cepat tumbuhnya, maka ditunjang dengan N nitrogen, maka tanaman menjadi hijau. Jadi intinya kalau pupuk Ultradap ini adalah di masa vegetatif atau di masa pertumbuhan. Nah, berpindah lagi ke pupuk MKP. Pupuk MKP ini juga mempunyai dua kandungan pupuk makro ya, mono, kalium, fosfat. Nah, ini adalah unsur hara yang dimiliki pupuk MKP. Yang pertama adalah fosfat sebanyak 52%, dan kaliumnya sebanyak 34%. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah cocok untuk di masa vegetatif atau di masa pertumbuhan. Nah, karena di sini tidak ada kandungan N dan unsur kaliumnya sangat tinggi, karena kalium ini khusus masa pembuahan ya, jadi sangatlah tidak cocok. Jadi intinya pupuk Ultradap dengan MKP ini menurut saya pribadi itu sangat tidak cocok apabila dicampur. Apabila kita mencampurnya, maka kita harus melihat di sini, terutama pada kandungan fosfatnya. Ini fosfatnya yang dimiliki sebanyak 60% untuk pupuk Ultradapnya, dan untuk pupuk MKP-nya ini sebanyak 52%. Jadi apabila kita jumlahkan semuanya ini jadi 112%. Jadi overdosis fosfat ya. Apabila tanaman sudah overdosis fosfat, itu tanaman bukan malah tambah bagus, tapi tanaman itu akan rusak ya. Jadi sudah overdosis kandungan pupuk P, yang ini P, dan tanaman masih kecil atau di masa vegetatif itu tidak terlalu membutuhkan pada kalium ya. Ini kaliumnya sangatlah tinggi sebanyak 34% di pupuk MKP. Kalau pupuk Ultradapnya ini tidak ada kandungan kaliumnya. Jadi intinya pupuk MKP ini sama Ultradap ini beda fungsi.
Jadi kalau pupuk ultradap ini masa pertumbuhan atau masa vegetatif, kalau pupuk MKP ini adalah untuk masa memasuki generatif pada tanaman tersebut sampai masa pembuahan. Apabila kita mau fokus ke kalium saja, tidak mau menggunakan fosfat pada masa generatif, maka ada pupuk lagi yang khusus kalium saja ya. Jadi fokus terhadap buah. Maka untuk perakaran sudah boleh dikurangin. Contohnya seperti fosfat ini. Nah, itu adalah penjelasan apakah boleh pupuk MKP dicampur dengan pupuk ultradap. Menurut saya pribadi itu sangatlah tidak boleh karena berbeda fungsi ya. Mungkin cuma ini tentang penjelasan pupuk MKP dan pupuk ultradap. Semoga bermanfaat bagi para petani yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.